Semuanya, kami mau minta izin dulu pakai waktu sebentar. Kami akan melakukan tugas seperti kami yang sudah terakhir. Sebentar aja pemerintah ya, kalau bisa kan? Bismillah. Tapi kalau mau Selamat siang. Ini akan di sini memberikan materi yaitu perkenalan. Perkenalkan nama saya Hendri Leonard Tibo dari kelas 12 2. Di sini saya terpilih sebagai MC. Perkenalkan nama saya Rizani. Perkenalkan nama saya Titi Marcelino Menggaul. Perkenalkan nama saya Hendri. Perkenalkan nama saya Rizky Makar. Perkenalkan nama saya perkenalkan nama saya Yuri dan Perkenalkan nama saya Christian Maru. Oke, itulah nama-nama teman saya ini. Oh, kameramen tahu ya? Nama siapa? Indonesia Raya 1, 2, 3 ya. Pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Topik pembahasan yang kita akan bahas itu satu, pengertian iptek, yang kedua pengaruh iptek, dan yang ketiga cara menghadapi iptek. Sebelumnya ada yang tahu itu apa arti iptek? Oke, karena tidak ada yang tahu, mari kita bahas sama-sama. Pengertian iptek. Pengertian iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Baik, pengaruh positif dan negatif pada iptek itu pengaruhnya ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek politik, dan yang kedua aspek ekonomi, dan yang ketiga aspek sosial budaya, dan yang keempat aspek hukum pertahanan dan keamanan. Baik, aspek politik positif akan dibacakan teman saya Teti. aspek politik terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Sumber yang positif yaitu sumber informasi. Dampak negatif, dampak positif pariwisata dan teknologi terhadap politik adalah
kemajuan iptek dapat mengubah pandangan generasi muda. Yang ketiga, teknologi untuk menggalang dana dengan teknologi transaksi dan perbankan dapat dilakukan akses. Dan yang negatif yaitu satu, timbulnya gelombang demokratisasi atau keinginan untuk memperoleh kebebasan. Yang kedua, adanya berbagai ancaman yang menyebabkan disintegrasi bangsa dan negara yang akan mengolekskan kesatuan negara. Yang ketiga, makin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas, hingga minoritas. Aspek ekonomi terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Yang positif terbagi menjadi 5 poin, yaitu satu, meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Dua, terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Ketiga, meningkatnya kesepakatan kerja dalam besar negara. Keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kelima, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Aspek ekonomi negatif terbagi menjadi 3 poin, yaitu satu, merancangnya barang-barang lokal karena kalah saing oleh negara luar. Kedua, perekonomian negara akan dikuasai oleh negara asing karena mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ketiga, akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Aspek sosial budaya yang dibacakan oleh teman saya Indrawati. Aspek sosial budaya terbagi dua, yaitu positif dan negatif. Positif, yang pertama, kemudahan mempelajari budaya asing. Kedua, budaya lokal bisa masuk di tengah masyarakat luas. Tiga, memudahkan masyarakat dalam mempelajari bahasa asing. Empat, mempermudah komunikasi dan memperoleh informasi. Lima, bantu sosialisasi pemenuhan hak asasi. Dalam dampak negatifnya, satu, hilangnya nilai-nilai tradisional. Dua, terjadinya polarisasi sosial. Tiga, perubahan gaya hidup. Empat, menyebabkan ketidakadilan sosial. Lima, merusak lingkungan. Selanjutnya akan dilakukan oleh saya berdiskusi. Baik, aspek hukum serta aspek hukum pertahanan dan keamanan terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan perlindungan terhadap dilaksanakannya HAM. Dua, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, menimbulkan tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, yang selanjutnya cara mengenai politik akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Tia. Kita mengenai digital. Yang pertama, bukan tidak selektif. Dan yang kedua, fasilitas efek dengan musiman. Dan yang ketiga, mengenai pemerhatian pasar media. Dan yang terakhir, penghargaan dan prestasi. Oke, kita lihat materinya apa kita Iptek adalah sebagian dari sebuah program yang mempelajari teknologi perasaan komputer. Berbagai pengetahuan ternyata bisa juga mengetahui teknologi politik. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak negatif dan positif teknologi input. Adalah data ada secara resmi yang akan meningkat dan digunakan oleh masa komunitas. Program itu sebagai media sosial dan juga anda
membantu dan cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan di dalam masyarakat. Dua, dan bisa membantu penegak hukum dan memenuhi tingkat kejaran. Tiga, memberikan kemudahan memperoleh informasi. Empat, kegiatan komunikasi untuk perkembangan lingkungan dan hukum menyebabkan disampaikan informasi yang cepat. Lima, membantu meningkatkan ekonomi produktif antar negara. Enam, memperkuat pendapat hukum nasional dan kerjasama hukum internasional. Tujuh, menciptakan kerjasama impor dalam rangka memperkuat sistem hukum nasional. Nah, itu berbagai informasi perkembangan yang positif yang juga terkait dengan kesempatan memberikan berbagai macam feedback dalam bidang ekonomi. Kids, apa yang kita ingat kalau berbicara mengenai pengaruh impact pada perkembangan ekonomi? Kali ini Kids akan memberi kalian belajar tentang pengaruh impact terhadap perkembangan ekonomi. Pada buku materi IPS kelas 8 SMP kurikulum Merdeka juga membahas tentang pengaruh impact terhadap perkembangan ekonomi. Lalu apa saja pengaruhnya? Yuk kita simak satu persatu. Sebelum melanjut videonya, jangan lupa untuk tombol subscribe dan loncengnya ya. Iptek merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu yang tidak bisa lepas dari peradaban manusia. Hingga saat ini, manusia telah menciptakan berbagai teknologi untuk mempermudah pekerjaan mereka. Artinya, iptek mempengaruhi segala aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi. Berdasarkan real kolegium melalui Kompas, iptek menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Iptek juga menunjang 3 kegiatan utama ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi. Produksi. Saat ini manusia memiliki berbagai teknologi untuk meringankan pekerjaan kita. Pada bidang produksi ekonomi, teknologi itu juga memiliki peran penting. Iptek membantu kita menciptakan mesin untuk mendukung produksi ekonomi yang dibutuhkan. Distribusi. Setelah para penghasil produksi, langkah berikutnya yaitu dengan melakukan distribusi. Di sini, iptek juga sangat berperan penting dalam proses distribusi. Salah satu contohnya teknologi transportasi yang memudahkan pengiriman barang ke seluruh dunia. Konsumsi. Iptek juga memudahkan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Saat ini konsumen cukup melewati internet untuk melakukan konsumsi yang berlebihan. Contohnya ialah website yang menyediakan jasa jual beli barang yang bisa diakses semua orang. Nah, itulah 3 pengaruh iptek terhadap perkembangan ekonomi berdasarkan beberapa sumber. Itu saja video yang kami bayangkan. Kita masuk sekarang, kita masuk sesi pertanyaan. Jika ada rekan yang ingin bertanya, Landing on the
Sekarang kita masuk kesimpulan. Oke, baik. Kami akan menyimpulkan materi kami yaitu tentang pengaruh kemajuan IT terhadap pengganti. Kemajuan IT dalam pengganti memberikan dampak baik maupun buruk. Dari segi dampak baik dapat dirasakan saat bagaimana dengan pengetahuan dan teknologi semakin bagus. Contohnya kita bisa sekarang memakai gadget ini sebagai laptop belajar, TV belajar, baru contoh lainnya seperti kereta yang ada di Jakarta, kereta listrik. Terus dengan kita sekarang mudah mencari informasi dari internet itu karena adanya kemajuan internet baru. Namun ada juga dampak buruknya seperti ancaman militer terhadap internet, seperti sabotase menggunakan media sosial dan lain-lain. Sabotase seperti media sosial yaitu seperti membuli seseorang dari media sosial atau komen-komen. Misalnya ada postingan orang dibully atau di komen yang tidak. Terus kejadian non militer itu contohnya seperti kejahatan ancaman militer itu adalah kejahatan yang seperti mengganggu kenyamanan warga Indonesia, seperti yang melintas dengan melintas akun-akun kita, akun media sosial kita, itulah contoh sabotase dalam media sosial. Baik, hanya ini yang bisa disampaikan dari kesimpulannya. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami bawakan pada seminar kita pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Kepada adik kami, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.